Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Allah Bapa kita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semuanya. Amin. Kita boleh merenungkan satu firman Tuhan tentang hidup ini hanya satu kali, segera akan berlalu. Dan apa yang sudah kita lakukan untuk Kristus, itulah yang kekal. You only live once. It will soon pass. What is done for Christ will be eternal. Hidup di dunia ini hanya sekali. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa hidup terus-menerus tanpa mengalami satu kematian. Dan tidak ada satu orang pun yang hidup terulang kembali. Tidak ada reinkarnasi dan hidup kembali. Ada satu firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa hidup kita memang di dunia hanya satu kali, dan mati pun hanya satu kali. Dan yang penting sebenarnya yang perlu kita ketahui dalam hidup kita ini, di dalam kita hidup di dunia yang sementara ini, dan apabila kita sudah mati pun nantinya, kita harus memiliki satu pribadi yang boleh menjadi jaminan hidup kita dan jaminan mati kita. Hanya ada satu jaminan hidup mati kita, yaitu Yesus Kristus. Dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak satu pun boleh sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Ini memastikan bahwa Yesuslah menjadi jaminan hidup kita. Selama kita hidup di dunia ini, perlu kita harus lakukan yang terbaik sehingga hidup kita berguna, bermanfaat, dan berharga di mata Tuhan. Walaupun kita sudah punya garansi, Yesus adalah garansi hidup kita dan garansi mati kita. Namun kita harus terus melakukan beberapa hal yang terbaik buat Tuhan. Semuanya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga mati kita dan hidup kita pun semuanya memuliakan nama Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 14 ayat 8. Berkata demikian, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Oh haleluya. Inilah sebenarnya instruksi perintah Tuhan bagi kita. Apa yang perlu kita lakukan dalam saat kita hidup, supaya kita dapat memperoleh kehidupan setelah kita mati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal penting yang harus kita lakukan selama kita hidup, supaya hidup kita berharga dan bermanfaat dan berfungsi dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yaitu yang pertama, saudaraku, hidup kita adalah accountable life, hidup yang memiliki penuh tanggung jawab. Dan yang kedua, bahwa life is limited time, hidup kita itu berbatas waktu. Dan yang ketiga, saudaraku, lifestyle atau gaya hidup kita. Ketiga hal ini harus kita ingat, harus kita perhatikan, harus kita lakukan seoptimal mungkin dalam hidup kita. Mari kita lihat satu persatu. Hal yang pertama, accountable life. Accountable life artinya kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini.
Sehingga ada 3 firman Tuhan minimal yang boleh kita baca, yang boleh kita ingat sebagai warning bagi kita supaya terus kita hidup dengan penuh tanggung jawab. Hal yang kedua, saudaraku, yang perlu kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, kita harus menyadari bahwa waktu ini adalah sangat terbatas. Life is limited time. Hiduplah dengan waktu yang terbatas. Sehingga marilah kita melakukan segala sesuatu dengan kehendak Tuhan pada kesempatan pertama. Sekali lagi saya sampaikan, kita lakukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan pada kesempatan pertama. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami di dalam kita memahami life is limited time ini. Poin yang pertama, saudaraku, bahwa tidak ada lagi waktu yang tertunda-tunda. It is time. Inilah waktunya. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita harus bisa menguasai diri kita. Mari komunikasi dengan Tuhan, minta petunjuk. Kita lakukan segala kehendak Tuhan untuk memuliakan namanya. Poin yang kedua, saudaraku, hidup ini adalah proses pembelajaran. Mari kita persembahkan dengan hati yang bijaksana kepada Allah. Ada satu firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 2 berkata, supaya waktu yang sisa jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Marilah kita hitung hari-hari kita sedemikian rupa. Dan marilah kita hidup dengan bijaksana dan berhikmat. Umur kita di dunia ini paling 70-80 tahun adalah waktu yang sangat singkat apabila dibandingkan dengan waktu kekekalan di surga yang kekal. Untuk itulah, marilah kita belajar lebih bagus lagi akan kebenaran firman Tuhan supaya kita hidup dengan penuh hikmat dan bijaksana. Poin yang ketiga, saudaraku, hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Di Galatia 6 ayat 9 sampai 10 juga dikatakan, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik bagi semua orang, terutama bagi kawan-kawan seiman. Kita tidak boleh jimu-jimu berbuat baik, karena ada prinsip hidup. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Dan firman Tuhan juga menyatakan bahwa segala yang baik yang kita berbuat di dalam masa hidup kita ini akan diperhitungkan Tuhan nanti dalam bagian untuk kehidupan surga yang kekal. Poin keempat, saudaraku, hidup adalah komitmen. Komitmen artinya ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan waktu itulah, sejak itulah kita sudah punya komit harus ikut Yesus. Harus kita memasuki satu hidup baru dalam penyangkalan diri setiap hari. Kita harus meninggalkan hidup yang lama. Mari kita mematikan segala hawa nafsu, kehidupan daging kita. Dan mari kita terus memikul salib Kristus. Ada satu firman Tuhan berkata dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat firman Tuhan ini sangat jelas menyampaikan kepada kita. Kita harus mampu menyangkal diri, memikul salib Kristus. Setiap hari kita harus menjauhkan segala keinginan-keinginan yang kedagingan, dan kita harus hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi selama kita masih hidup, selama masih ada kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita kerjakan keselamatan kita. Kita pegang terus keselamatan dan kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bertobat terus menerus,
harus berbalik 180 derajat dari segala perbuatan kita yang salah, pelanggaran kita yang salah. Mari kita ikut Yesus terus, komit ikut Yesus terus, mematikan segala keinginan daging dan dosa-dosa kita. Haleluya, komitmen kita harus kita lakukan, kerjakan setiap hari. Poin yang kelima, saudaraku, hidup adalah sebuah kompetisi. Hidup itu memang perjuangan, tapi jangan lupa, kemenangan adalah kepastian. Satu firman Tuhan yang berkata di 1 Timotius 6:14, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Oh, haleluya. Marilah kita berjuang dalam perjuangan iman yang benar. Di dalam perjuangan memang ada banyak tantangan, ada banyak masalah, pergumulan hidup kita. Banyak masalah kita, banyak musuh kita, musuh-musuh Injil banyak di dunia ini. Marilah kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Kita pergunakan waktu yang masih ada diberikan Tuhan untuk kita dengan efisien dan efektif untuk membela Injil. Apapun profesi kita saat ini, apakah kita seorang pegawai, seorang pengusaha, seorang petani dan lain sebagainya, mari kita gunakan waktu yang ada untuk membela Injilnya. Mari kita beritakan berita keselamatan, berita Injil. Haleluya. Poin yang keenam, saudaraku, yang boleh kita harus ingat dan kita terapkan adalah kita harus hidup secara arif, bijaksana dan tidak seperti orang bebal. Efesus 5:15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Inilah salah satu perintah Tuhan yang harus kita dengar, kita lakukan, kita laksanakan. Poin yang ketujuh, saudaraku, yang ketujuh, kita tidak boleh bodoh, tetapi harus berusaha terus-menerus supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5:17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan jatuh, tidak akan jauh dari jalan-jalan Tuhan. Mari kita belajar terus firman Tuhan, supaya lebih mengerti lagi dengan seksama apa kehendak Tuhan dalam kita. Dan poin yang terakhir, saudara, marilah kita gunakan waktu yang ada dengan penuh kewaspadaan, karena hari-hari ini adalah jahat. Seperti tertulis di Efesus 5:16. Banyak masalah di akhir-akhir ini. Sebenarnya banyak pergumulan hidup kita, pencobaan yang terjadi. Sebagai contoh yang nyata pada saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, saudara. Banyak perubahan iklim ekstrim yang mulai terjadi di dunia ini. Ada juga bencana-bencana alam yang terjadi. Semuanya itu adalah tanda-tanda akhir zaman yang perlu kita perhatikan untuk membuat kita, hidup kita penuh waspada menghadapinya. Mari kita pegang dan kerjakan keselamatan kita. Dan bersiaplah menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan sampai jatuh, saudaraku. Haleluya. Itulah hal yang kedua yang perlu kita pegang. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, lifestyle atau gaya hidup. Artinya kita harus memperhatikan dengan seksama gaya hidup kita saat ini. Apakah sesuai dengan gaya hidup Tuhan Yesus Kristus selama dia minimal melayani 3,5 tahun waktu hidup di dunia ini. Kita harus mencontoh gaya hidup Tuhan Yesus. Kita harus terapkan dalam hidup kita. Beberapa gaya hidup Tuhan Yesus Kristus yang boleh kita contoh antara lain, pertama, saudaraku, poin pertama yang paling jelas adalah hidup sederhana. Gaya hidup Tuhan Yesus adalah gaya hidup yang penuh kesederhanaan. Sejak lahir sekalipun, Yesus Kristus dia lahir di kandang domba. Bukan lahir di rumah sakit yang mewah. Bukan lahir di hotel yang mewah atau di rumah yang mewah. Tetapi dia lahir di kandang domba yang begitu sederhana. Dan ada juga hidup kesederhanaan Tuhan Yesus yang perlu kita contoh di saat dia mau merekrut murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Bukan dari latar belakang yang
punya kompetensi, punya potensi yang besar. Tetapi sebagian besar direkrut dari orang-orang yang berlatar belakang miskin, sederhana, dan profesi dengan pekerjaan yang sangat sederhana. Itulah contoh kesederhanaan Tuhan Yesus yang perlu kita contoh. Yang kedua, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh rendah hati. Ini sangat jelas, boleh kita lihat. Yesus Kristus datang ke dunia ini hanya untuk mengasihi setiap orang yang mengasihi. Mengasihi setiap orang yang menerima dia. Dia rela berkorban. Dia mati, terbunuh di kayu salib. Dengan kerendahan hati dia menerimanya. Dengan penuh, dengan rendah hati, dia menjalankan tugas utama yang sudah diberikan oleh Allah Bapa dari surga. Bahkan saat Yesus juga melayani, dia memberi contoh kepada murid-muridnya. Yesus sendiri mau membasuh kaki murid-muridnya. Bahwa ini mencontohkan seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Jangan menjadi pemimpin kalau tidak ada hati yang penuh melayani. Itulah sebagai contoh. Dan di Matius 11 ayat 29 dikatakan juga bahwa Yesus sendiri berkata bahwa dia, Yesus kita adalah Yesus yang lemah lembut dan penuh rendah hati. Ini adalah perintah langsung dari Yesus Kristus kepada semua pengikutnya. Haleluya. Gaya hidup yang ketiga yang perlu kita contoh adalah gaya hidup Tuhan Yesus yang penuh berbelas kasih. Yesus selalu berbuat baik bagi setiap orang. Yesus selalu peduli bagi setiap orang. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus menyelamatkan orang yang terhilang. Yesus membebaskan orang yang masih terikat. Dia adalah orang yang penuh belas kasihan. Itu harus kita tuntut. Poin yang keempat, saudaraku, Yesus yang penuh pengampunan. Yesus mengampuni kita semua. Saat dia disalib, kata-kata yang keluar dari mulutnya hanya ada satu. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah pengampunan Tuhan Yesus yang tidak akan terlupakan selama kita hidup di dunia ini. Haleluya. Mari kita mengampuni saudara-saudara kita. Mari kita mengampuni, karena kasih dan hati kita lebih besar seperti kasih dan hati Yesus Kristus, saudara. Poin yang kelima, saudaraku, Yesus tidak berkompromi dengan dosa. Ini jelas sekali, Bapak, saudaraku. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit, ketika Yesus juga membebaskan dosa-dosa seorang wanita yang berzina, Yesus berkata, pergilah dan jangan ulangi lagi apa yang sudah kami lakukan. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah kompromi dengan dosa. Seperti Yesus itulah orang sabar, orang yang menghadapi penderitaan dengan sabar. Tekun berdoa, ini sebagai contoh yang harus kita petik. Dan selalu taat kepada Allah Bapa. Ketaatan, kesetiaan kita dilihat oleh Allah kita. Orang yang taat dan setia kepada Allah, Tuhan melihat. Orang yang taat dan setia, hatinya dilihat. Marilah kita bisa mengikuti gaya hidup Yesus selama kita hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita memang di dunia hanya satu kali dan setelah akan berlalu. Dan apa yang kita lakukan untuk Kristus itu adalah yang kekal. Hidup kita berawal dari Tuhan, dan biarlah hidup kita berakhir juga untuk Tuhan. Dan biarlah hidup kita memandang waktu kepada waktu yang akan datang untuk menerima janji hidupnya kekal. Sebagai ayat penutup, saya bacakan dari Filipi 1 ayat 21, saudaraku.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya selama kita hidup di dunia ini, marilah kita berbuat, berfungsi, bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi pelayanan kita, untuk melanjutkan visi misi Yesus datang ke dunia ini. Kita boleh menjadi hamba Tuhan, murid Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang terhilang, mencari jiwa-jiwa sampai ke ujung bumi sekalipun, menyebarkan Injil Tuhan, membawa berita Injil seluas-luasnya. Biarlah pembelajaran kebenaran firman Tuhan ini yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surga yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Engkau mengajari kami Bapa. Di saat kami hidup di dunia ini, kami boleh Tuhan memiliki hidup yang penuh tanggung jawab, accountable life. Kami boleh juga Tuhan menyadari bahwa hidup kami ini sangat-sangat terbatas. Life is limited time. Sehingga apapun yang kami lakukan selama kami hidup, Tuhan, ajari kami Tuhan. Penuhi kami dengan hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu. Sehingga kami Tuhan mampu lakukan segala kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Dan kami juga Engkau ajari Bapa, supaya kami mampu Tuhan menjadi role model bagi sesama. Dan boleh melihat Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, wahai Tuhan Yesus Kristus menjadi role model kami, menjadi contoh bagi hidup kami, sehingga kami akan mendapatkan upah yang besar dalam kehidupan yang kekal nanti. Terima kasih Bapa yang baik, termuliakanlah nama-Mu Bapa. Biarlah segala hormat, segala puji, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus selama-lamanya. Haleluya, terpujilah Engkau. Amin.